Bapak, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh ada di sini berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Untuk boleh mengekspresikan rasa syukur dan terima kasih kami. Juga cinta kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Untuk kesehatan tubuh kami. Untuk orang-orang yang mengasihi kami. Untuk segala peristiwa dalam hidup kami yang boleh kami jalani. Dan mata hati kami tetap memandang Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami. Biar melalui kesempatan ibadah pagi ini kami boleh menemukan kehendak Allah. Boleh mendengar sabda-Mu dan Kau berbicara kepada kami. Menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang Tuhan telah persiapkan dan setiap kami yang mendengarkannya. Sehingga kami boleh sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Selamat pagi, shalom. Bapak Ibu saudaraku sekalian, hari ini saya melanjutkan pembahasan masih di dalam Injil Matius, dan dalam eksposisi Injil Matius ke-135 ini saya memberi judul khotbah saya seperti menemukan mutiara yang berharga. Dalam Matius pasal 13 ayat 45 sampai dengan 46 demikian firman Tuhan. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Dari dulu sampai sekarang mutiara tetap memiliki tempat yang khusus atau tempat yang istimewa di hati manusia. Orang ingin memiliki mutiara bukan karena nilai harganya saja yang mahal, tetapi juga karena keindahannya. Dengan hanya memandangi dan memegangnya saja, seseorang sudah merasakan kepuasan atau kebahagiaan. Mereka mendapatkan sukacita estetis, sukacita keindahan hanya dari melihat. Apalagi kalau bisa memiliki sebutir mutiara. Alasan lain orang memiliki mutiara biasanya karena mutiara memberi nilai tambah bagi yang menggunakan atau yang memakainya. Biasanya mereka merasa tampak lebih cantik, lebih anggun atau lebih istimewa daripada tidak menggunakan mutiara. Karena itu mutiara nilainya sangat tinggi. Biasanya mereka mendapatkan mutiara dari pantai Laut Merah atau dari para pedagang yang datang dari berbagai belahan dunia pada zaman itu. Dari perumpamaan tentang mutiara ini ada kebenaran penting yang perlu kita renungkan. Yang pertama, bahwa mutiara itu ditemukan dengan sengaja. Dalam ayat tersebut dikatakan pedagang tersebut mencari. Kata mencari berarti ini bersifat aktif. Dia bukan hanya duduk diam tetapi aktif bergerak untuk menemukan mutiara yang indah tersebut. Dalam ayat 46 di bagian aju dikatakan di sana setelah ditemukan mutiara tersebut, berarti ada satu proses mencari sampai menemukan. Tidak jadi soal apakah seorang menemukan mutiara itu dalam waktu sekejap atau bertahun-tahun. Intinya ada proses mencari dengan sengaja. Sampai ia menemukan mutiara tersebut. Demikian juga berlaku untuk kebenaran atau kerajaan Allah. Untuk satu kehidupan yang kekal. Dalam prinsip kehidupan kekal, dalam prinsip kerajaan Allah, hanya mereka yang benar-benar mencari kebenaran yang akan menemukannya. Mereka yang tidak mencari kebenaran bisa dipastikan tidak akan menemukannya. Yang mencari saja kalau tidak serius, dia bisa tidak menemukan.
apalagi kalau tidak mencarinya. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa kebenaran itu, kerajaan Allah itu, bahkan Allah sendiri itu harus dicari. Matius 6 ayat 33 misalnya mencatat di sana, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada proses mencari kebenaran, proses mencari kerajaan Allah. Kolose pasal atau Matius 7 ayat 7 misalnya, sama. Ada proses mencari, baru kita bisa mendapatkan apa yang kita cari. Kolose 3 ayat 1, kita disuruh, diperintahkan untuk mencari perkara-perkara yang di atas. Mazmur pasal 105 ayat yang keempat, firman Tuhan mengatakan carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ini cukup jelas. Harus ada proses yang namanya disengaja. Ikut Tuhan itu adalah keputusan yang disengaja. Tidak boleh ada seorang pun yang memaksa kita, terus mendorong-dorong kita. Ada baiknya kalau memang kita lemah, kita disupport, dibesarkan hati kita, didorong. Tetapi kalau terus-terusan didorong, kita bisa masuk lubang. Kalau terus-terusan disupport, dibesarkan hati, jangan-jangan kita ini memang tidak ada niat untuk mencari Tuhan. Dan saya kira Bapak Ibu Saudaraku sekalian, orang yang berbahagia, orang yang puas di dalam hidupnya adalah orang yang memang pernah mengalami proses pencarian sesuatu yang berharga dan dia menemukannya. Nah kalau dia menemukannya dari proses pencarian yang melelahkan, mungkin berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dia bisa merasakan kebahagiaan. Dia bisa merasakan kepuasan. Kenapa? Karena memang dia mengusahakannya. Nah ini prinsip penting yang kita perlu renungkan yang pertama. Ya Kristenan itu adalah sesuatu yang aktif, dinamis. Tidak boleh pasif. Menjadi orang Kristen tidak dianjurkan hanya duduk manis. Tetapi di rumah pun, di tempat dimanapun Tuhan tempatkan, kita tetap aktif mencari dan melakukan kebenaran. Kebenaran yang kedua yang berkaitan mengenai perumpamaan ini adalah bahwa sukacita dan keindahan menemukan kerajaan Allah itu sama seperti menemukan sebutir mutiara. Hal itu ditandai dengan ketika orang itu rela atau berani menjual seluruh miliknya. Lalu membeli mutiara itu. Ayat 46 tadi. Dia menjual seluruh miliknya. Lalu membeli mutiara tersebut. Ini berarti bahwa ia rela mengorbankan apapun yang dianggapnya penting. Yang dianggapnya berharga. Demi mendapatkan mutiara tersebut. Ini satu kebenaran yang paralel dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, orang kalau menganggap memperoleh Kristus, memperoleh hidup yang kekal itu penting, berharga, dia akan berani mengorbankan apapun. Jangankan hanya waktu ibadah, seluruh hidup kita pun kita rela tukar dengan kerajaan Allah. Ini kalau orang mengerti nilai kerajaan Allah. Nilai kehidupan yang kekal. Nyawa kita pun ditukar tidak sebanding. Kita belum bisa memahami karena kita masih di dunia ini Bapak Ibu. Tapi nanti setelah kita pulang atau setelah kita menutup mata. Mengakhiri perjalanan hidup di dunia ini. Baru kita akan mengerti betapa pentingnya kerajaan Allah, kehidupan yang kekal itu. Kalau sekarang kita belum mengerti. Sekarang yang kita masih anggap penting adalah hal-hal yang sifatnya bisa kita pegang, kita rasakan secara fisik. Itu sebabnya banyak orang tidak berani mengejar, mencari kerajaan Allah dengan total.
Ya kalau itu sesuatu yang berharga, otomatis kan kita harus memperjuangkannya mati-matian. Bukan asal-asalan. Kalau kita anggap sesuatu itu berharga, penting, kita perjuangkan sedemikian rupa. Saya kira yang pacaran sampai married mengerti apa yang saya katakan kalau dalam dunia pernikahan. Kalau pria-pria menganggap wanita itu seseorang yang begitu berharga dan engkau ingin nikahi, ada satu perjuangan yang berat. Mungkin bapaknya galak, kumisnya 1 meter. Baru masuk depan rumahnya sudah anjing dikeluarin 3. Itu tidak membuat saudara gentar. Saudara akan lawan itu anjing-anjing. Saudara akan hadapi itu calon mertua yang galak yang kumisnya 1 meter. Demi mendapatkan pasangan. Kalau dia tinggal di Bekasi, bahkan kalau dia tinggal di ujung bumi, saudara akan tetap datang ke sana. Kalau dia tinggal di Papua, pesawat mahal, saudara tetap akan ke sana. Bahkan kalau itu tinggal di luar negeri. Di kutub utara sekalipun, saudara akan perjuangkan supaya bisa bertemu dengan orang itu, mendapatkan orang itu dan menikahi orang itu. Itu saudara bisa nikmati pernikahan itu kurang lebih 50 tahun. Kan umur manusia 70 tahun. Menikah ya kurang lebih dikurangi saja. Kalau kita nikah umur 20 sekian sampai 30 sekian. Kalau kita dikasih panjang umur ya kurang lebih kita menikmati pernikahan kita 50 tahun. Itu kita perjuangkan sedemikian rupa mati-matian. Sampai dalam banyak kasus kita lihat orang sampai bunuh diri. Demi memperjuangkan apa yang dianggapnya berharga. Karena tidak direstui. Tentu kita tidak boleh begitu ya. Yang belum menikah, yang muda-muda, kalau nggak direstui ya nggak apa-apa. Dimenangkan hati calon mertuanya. Bawa banyak buah ke rumah ya. Dibaik-baikin. Boleh saja tapi tetap juga nggak direstui. Nggak apa-apa. Berarti ada calon lain yang lebih baik. Saudara itu kalau wanita atau kalau itu pria. Yang istilahnya kita nikmati kebersamaannya selama 50 tahun. Kadang tidak nyampe. Ada orang yang kalau mau beli mobil atau beli rumah. Dia perjuangan hemat-hemat sedemikian rupa. Demi bisa punya mobil, demi bisa punya rumah. Sesuatu yang dianggap penting, sesuatu yang dianggap berharga. Dia rela tuh kerja sampai larut malam, berangkat pagi subuh. Itu sesuatu yang dianggap penting dan berharga, tetapi yang sebenarnya nilainya itu ada batasnya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kerajaan Allah, kehidupan yang kekal itu tidak ada batasnya nilainya. Nanti kalau kita sudah di dalam kerajaan Bapa, baru apa yang saya sampaikan ini mungkin akan Bapak Ibu Saudara bisa hayati. Oh benar juga ya. Kenapa dulu saya nggak perhatiin ya? Dulu kenapa ya? Saya tuh ngotot banget mencari sesuatu yang nggak terlalu prinsip, mengorbankan sesuatu yang sangat prinsip. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, seseorang yang menganggap Kristus itu penting, Tuhan itu penting, kerajaan Allah itu penting, kehidupan kekal itu penting. Ia rela menukar atau mengorbankan apa saja yang dianggap penting oleh orang dunia ini demi mendapatkan kehidupan yang kekal. Jangan dibalik. Artinya jangan sampai kita melepas Kristus, melepas kebenaran, melepas kehidupan kekal demi hal-hal duniawi atau kepuasan nafsu sesaat. Itu yang dicatat dalam Ibrani pasal 12 ayat 16.
Yang diberi contoh di sana Esau. Esau ini seorang yang demi sepiring bubur dia rela mengorbankan hak kesulungannya. Sepiring bubur kacang merah itu mungkin gambaran dari kenikmatan sesaat. Hak kesulungan itu bicara mengenai kehidupan kekal, kerajaan Allah. Sayang sekali kalau kita akhirnya mengorbankan sesuatu yang begitu berharga demi kenikmatan sementara. Yang muda-muda dengarkan baik-baik. Jangan sampai karena nafsu seks liarmu engkau mengorbankan kebenaran. Yang sudah menikah juga berlaku. Jangan sampai hanya karena hal-hal materi yang kau kejar, kau meninggalkan Tuhan. Dan kehilangan kehidupan yang kekal. Alkitab mengajarkan kita untuk membeli kebenaran, bukan menjualnya. Amsal pasal 23 ayat 23. Kebenaran itu kalau perlu harus dibeli, bukan dijual, bukan dibuang. Jangan hanya karena hal-hal yang sifatnya kita bisa nikmati sesaat di dunia ini. Kita menjual kebenaran. Artinya kita melepas kerajaan Allah. Saya telah bertemu dengan banyak orang yang saya perhatikan awalnya begitu mencintai Tuhan. Tetapi kandas di tengah jalan karena hawa nafsu. Kandas karena jabatan. Kandas karena materi. Dia menukar hak kesulungan. Dia menukar kehidupan kekal dengan kenikmatan sementara. Memang menyedihkan. Tetapi dengarkan baik-baik. Tidak ada satu kejatuhan yang terjadi langsung atau seketika. Semua adalah proses. Seorang yang jatuh karena memang dia telah membuka celah untuk kejatuhannya. Tidak ada perselingkuhan yang mendadak. Semua dimulai dari proses. Tidak ada kejatuhan dalam keuangan yang mendadak. Semua dimulai dari proses. Proses tidak bisa menguasai diri. Proses tidak bisa menahan hawa nafsu. Kebenaran yang ketiga. Keindahan mutiara itu mengalahkan benda-benda lain. Kalau dibandingkan dengan jenis bebatuan yang indah yang lain, mutiara tetap yang paling indah. Memang mutiara sendiri itu ada berbagai macam jenis atau varietasnya. Warnanya juga berbeda-beda. Ada warna hitam, warna putih, warna emas. Dengan kualitas keindahan atau grade yang berbeda-beda. Beda grade, beda warna, bisa beda harga. Tetapi apapun jenis, apapun kualitasnya tetap indah. Tetap lebih bagus daripada benda-benda yang lain. Apalagi dibanding batu kali, jauh. Di dalam hidup ini memang Bapak Ibu Saudaraku sekalian ada hal-hal yang nampak indah, nampak berkualitas dibanding kerajaan Allah. Kita bisa menemukan keindahan-keindahan, kita bisa menemukan kebahagiaan-kebahagiaan semu dari berbagai macam cara dan sarana. Namun semuanya itu tetap tidak sebanding dengan menemukan dan melakukan kehendak Allah. Misalnya, seseorang bisa menemukan kebahagiaan atau sukacita dari penyaluran hobinya. Orang bisa tampak bahagia kok dari penyaluran hobi yang dijalani. Misalnya nonton bola.
Jujur, saudara yang belum menemukan Tuhan, nonton bola tetap lebih indah dari ibadah. Tetap lebih indah daripada melakukan kehendak Allah. Mereka menemukan keindahan dan kebahagiaan semu di sana. Makanya orang rela ya, tidak tidur, tidak pelayanan, tidak ibadah. Bahkan ada yang sampai mati bunuh diri gara-gara bola. Kenapa? Karena dia menemukan keindahan, kebahagiaan di sana. Di bola tersebut. Tidak salah dengan menonton bola. Silahkan. Tetapi kalau bola menjadi satu keindahan lain selain Tuhan Yesus Kristus dan kerajaannya. Semacam keindahan tandingan. Hati-hatilah. Jangan-jangan bola telah menjadi Tuhanmu. Mau jam berapa bola dijalani? Jam 3, jam 4 ditonton. Pertanyaannya apakah saudara tetap akan bangun jam 3 dan jam 4? Kalaupun malaikat membangunkan saudara untuk berdoa. Kok saya meragukannya ya? Beberapa orang bercerita bahwa kadang-kadang jam 3 pagi ranjangnya digoyang. Katanya sih malaikat yang menggoyang supaya bangun dan berdoa. Terus pertanyaannya dia bangun enggak? Tidak bangun. Malaikat yang bangunin saja untuk doa pagi, belum tentu doa pagi. Tetapi kalau bola tidak perlu dibangunin malaikat. Cukup dibangunin alarm. Cukup disenggol sama temannya. Kadang-kadang sampai sengaja tidak tidur demi jaga. Supaya nanti jam 3 bola, jam 3 enggak terlewatkan. Waktu saya tinggal di Seminari Betel, kampus sekolah Alkitab, setiap jam 4 kami dibangunkan. Kepala asrama kami pada waktu itu Bapak Erastus Sabdono. Tapi jarang beliau membangunkan. Kepala Persima itu yang ngurus asrama, itu yang sering membangunkan. Wow, bisa ditendang orang. Disiram, diciprat-ciprat air, tetap juga orang gak bangun. Kadang-kadang bangun sih, tapi waktu doa pindah tidur. Waktu penyembahan semuanya hening. Ada suara-suara aneh, orang ngorok. Itu berarti dia hanya pindah tidur. Tapi waktu mari kita berdiri bersama-sama, mereka berdiri. Itu hebatnya. Seperti sebuah mesin otomatis. Mari kita berdiri dan langsung berdiri. Dan haleluya. Tetapi kalau dibangunkan waktu acara bola, TV sedang ada siaran bola Piala Dunia. Jam 3 cukup bangunin begini. Bola. Itu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hampir satu kamar itu ada sekitar belasan orang. Itu langsung bangun. Ketebuk turun dari ranjang. Ranjangnya kan tingkat. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sudah di ruangan utama. Ngapain? Nonton bola. Gol! Betapa semangatnya kalau sudah nonton bola. Tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Sekali lagi, ini bisa menjadi kebahagiaan semu, kebahagiaan tandingan. Kalau kita tidak hati-hati. Ada juga orang yang menemukan kebahagiaan melalui sarana-sarana lain. Hobi-hobi yang lain seperti keterampilan memasak misalnya. Nah mungkin ibu-ibu menemukan kebahagiaannya di sini. Tapi juga ada banyak pria-pria yang hobinya masak. Jadi dia bisa berjam-jam di pasar. Dari jam 7 atau setengah 7 sampai jam 10. Itu hanya pilih cabai, pilih sayur-sayuran. Dan dia menikmati sekali, dia bahagia sekali. Padahal belum tentu dia makan itu masakannya. Kadang orang lain yang menikmatinya. Tapi dia bisa menemukan kebahagiaannya. Juga tidak ada yang salah. Tetapi sekali lagi, kalau dibanding dengan menemukan kerajaan Allah. Ini ibarat batu kali dengan mutiara. Tidak sebanding.
Ada juga orang yang menemukannya kebahagiaan-kebahagiaan lain dengan cara kuliner, makan. Kelihatan dari mana? Perutnya. Kalau perut kita terus maju pantang mundur, itu ciri-ciri kita memiliki kebahagiaan di sini. Tapi Pak, saya itu cuma makan dikit loh. Kok perut saya tetap maju ya? Ya, mungkin makannya dikit, tapi dikit-dikit menjadi bukit. Artinya makannya sering. Kan tidak mungkin, perut kita tidak bisa berdusta. Mulut kita bisa berdusta, perut kita tidak bisa berdusta. Tolong Pak, belum makan 3 hari Pak. Pengemis bilang begitu di pinggir jalan. Tolong Pak, tapi saya lihat badannya gede benar. Gemuk benar, belum makan 3 hari gemuk benar. Hebat benar ya, nggak makan 3 hari saja begini gemuknya. Gimana makan tiap hari seminggu sehari 3 kali? Gimana itu gemuknya? Ya sekali lagi, asal semua dilakukan dalam batasan-batasan yang normal, tidak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah kalau keindahan kerajaan Allah menjadi pudar karena konsentrasi hidup kita cari makan. Ada orang yang stres yang gak doyan makan. Tapi ada orang yang stres makan terus. Kira-kira saudara masuk yang mana? Loh kok kurusan sekarang? Ya stres nih. Oh ya saya tahu, berarti kalau dia stres dia tidak bisa makan banyak atau tidak makan. Tetapi ada juga, kok sekarang gemukan? Iya nih stres nih. Nah, jadi ada 2 jenis orang. Kalau stres dia makan banyak, ada juga yang gak bisa makan. Orang-orang yang sudah menemukan kerajaan Allah, menemukan kehendak Allah, dia tidak akan menjadikan makanan sebagai pelariannya. Walaupun perlu makan, tapi bukan pelariannya. Tapi kita harus jujur dengan diri kita sendiri, kalau makanan, seni, termasuk tadi nonton bola tadi menjadi pelarian kita untuk menemukan kebahagiaan. Sebenarnya kita belum menemukan kerajaan Allah. Ada juga orang yang menemukan kebahagiaan dari jalan-jalan. Itu sebabnya dalam 1 tahun semua tanggal merah di booking. Semua tabungannya habis. Sampai gereja bingung, jemaat ini agamanya apa? Kenapa? Natal sepi. Karena jemaat Natalan di tempat yang lain jalan-jalan. Lebaran sepi juga. Karena jemaat sedang lebaran. Tahun baru Imlek sepi juga. Karena jemaat sedang imlekan. Nanti hari-hari yang lain juga sepi. Kenapa? Karena jemaat jalan-jalan. Tidak ada yang salah dengan jalan-jalan kalau bukan dijadikan tujuan. Tetapi memang kita harus jujur, ada orang-orang yang menjadikan jalan-jalan sudah menjadi tujuan. Dia menemukan kebahagiaannya di sana. Bukan di dalam melakukan kehendak Allah. Tidak penting apakah jalan-jalan saya ini melukai orang lain, melukai hati Tuhan. Tidak penting. Yang penting aku senang. Yang penting aku puas. Kalau sudah selesai jalan-jalan yang satu yang dipikirkan, aku belum yang sini, aku belum yang kesini, aku belum yang kesini, aku belum kesini. Semua harta dialokasikan ke sana. Semua tabungan, semua waktu. Dan tidak ada porsi, tidak ada bagian untuk melakukan kehendak Allah. Itu sebabnya jalan-jalan bisa menjadi kebahagiaan, tandingan bagi kita. Dan hanya kita yang tahu dengan Tuhan. Karena saya juga jalan-jalan dengan keluarga, dengan Agung, Nana, Angel dan teman-teman. Tidak jadi masalah sejauh itu tidak jadi tujuan atau keharusan atau sebagai sarana tandingan atau mencari kebahagiaan tandingan. Kita harus memeriksa hati kita.
Ada juga orang yang menemukan kebahagiaan dari seharian belanja ke mall. Ada. Kalau dia sudah beli barang branded, kalau dia sudah keliling satu mall dari ujung ke ujung dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Dia rasa puas, dia rasa bahagia. Tapi dia gak merasakan puas dan bahagia waktu membaca Alkitab. Waktu duduk di kaki Tuhan berdoa. Waktu melayani Tuhan. Waktu melakukan kebenaran. Ya sebenarnya itulah Tuhannya. Itulah yang menjadi Allahnya. Ada orang yang mendapatkan kebahagiaan dari kenaikan jabatan. Kalau sudah naik jabatan, dipromosikan, itu rasa wow, bahagia selangit. Ya memang untuk orang-orang dunia yang tidak mengerti kebenaran, ini akan menjadi pengejaran. Seumur hidupnya akan menjadi pengejarannya. Nanti kalau sudah naik dari manajer, naik ke senior manager, terus sampai mungkin jadi direktur. Wow, harga dirinya naik. Wah, rasanya itu bahagia sekali. Ya, kalau ini menjadi tujuan, ini menyesatkan, ini akan membuat hidup kita akan habis dipakai untuk hanya mengejar jabatan. Naik gaji, banyak uang. Kita harus memeriksa. Karena banyak hal sebenarnya kita beribadah, kita melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi sebenarnya uang masih menjadi majikan kita. Hidup kita masih dikendalikan oleh uang kita. Terbukti dari suasana hati kita waktu kita tidak punya uang. Itu menentukan. Kalau waktu kita tidak punya uang, suasana hati kita seperti mendung, tak kunjung hujan. Itu tanda-tanda sebenarnya kita masih cinta uang. Ada orang yang nampak bahagia, segar kalau di bulan-bulan awal, minggu-minggu pertama. Tapi kalau sudah sampai akhir bulan, mendung lagi. Kenapa? Karena gajinya sudah habis. Kalau banyak duit, seger, sukacita. Tapi kalau uang sudah habis, apalagi banyak masalah keuangan, selalu murung, menyendiri. Tidak mau melayani Tuhan, tidak mau ibadah, mengasihani diri. Orang seperti ini sebenarnya belum bertuhankan Kristus sekalipun sudah ke gereja. Sekalipun sudah melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan sekalipun dia sudah pendeta. Saya juga terus memeriksa hati saya. Apakah hal-hal yang saya sebutkan tadi juga menjadi kebahagiaan tandingan bagi saya. Karena pendeta juga manusia. Pendeta juga makan nasi. Pendeta juga butuh hiburan. Pendeta juga punya keluarga. Itu sebabnya pendeta pun bisa tersesat. Apalagi jemaat yang tidak mengerti kebenaran, yang godaannya jauh lebih luas. Karena komunitasnya beda. Komunitas pendeta kan gak jauh-jauh jemaat. Para pendeta godaannya makin mengerucut, lebih kecil. Tapi kalau teman-teman jemaat punya teman-teman, ya rumahnya sudah ganti, mobilnya sudah ganti, istrinya sudah ganti. Ya biasanya kan begitu. Kalau sudah rumahnya sudah ganti, mobil sudah ganti, mereka ngomong, kamu kan sudah ganti rumah, sudah ganti mobil, kamu sekarang sudah kaya. Kok istrimu belum ganti? Kapan istrinya ganti? Nah, itu nilai dunia loh. Istrimu kan udah ketinggalan zaman. Udah tua juga. Kamu cari yang seger lagi kan lebih memberi semangat juang. Hati-hati. Kita bisa tersesat dengan pergaulan yang jahat, pergaulan yang buruk. Teman-teman saudara itu menentukan. Makanya perlu komunitas sel supaya kita bisa sharing, kita bisa berbagi dengan kelompok orang yang memang nilai-nilai kebenarannya itu setara. Kalau kita ngobrol jawabannya itu nyambung misalnya. Ya, saya lagi menghadapi banyak pergumulan di pekerjaan.
Oh gitu ya kok ya. Sepertinya sama, saya juga belakangan menghadapi pergumulan yang sama. Mari kita berdoa. Dilihat dari sudut pandang Alkitab bagaimana. Jadi kita bisa saling menguatkan tanpa harus membandingkan dengan orang dunia. Tanpa harus iri hati dengan orang dunia. Apalagi mengambil nilai-nilainya bagi diri kita. Tidak level. Orang dunia bisa menemukan kebahagiaan lewat cara-cara seperti itu. Dan memang betul mereka bahagia. Makanya kalau kita memberitakan Injil dengan cara yang salah. Kita dicibir oleh orang dunia. Pak ikut Yesus Pak. Bapak lebih bahagia ikut Yesus. Bapak saya ikut Yesus sudah 10 tahun nih. Dulu saya naik motor Pak. Sekarang Pak saya naik mobil Pak. Tuhan Yesus mengubah motor saya menjadi mobil Pak. Ikut Yesus Pak lebih bahagia Pak. Lihat saya Pak. Ikut Yesus Pak. Dulu saya sama istri berantem terus. Sekarang saya sudah gak berantem Pak. Ikut Yesus Pak. Jabatan saya jadi naik terus sekarang Pak. Dulu turun terus Pak. Sekarang naik terus Pak. Kayak tangga Pak. Naik terus tuh Pak. Ikut Yesus Pak. Makanya ikut Yesus Pak. Orang ateis. Orang-orang yang tidak bertuhan itu jauh lebih kaya daripada orang yang ikut Yesus. Jauh lebih kaya dari pendeta. Jangan salah memberitakan Injil. Nilai keagungan kita, nilai kemuliaan kita bukan di harta. Tapi di kelakuan kita, perilaku kita yang seperti Kristus. Pak, gereja kita kok jemaatnya semuanya naik motor Pak. Itu waktu awal-awal jemaat SBC berdiri. Ya kita cicil mobil gitu loh Pak. Supaya orang itu tertarik dengan gereja kita. Yang punya mobil itu bisa tertarik dengan gereja kita Pak. Kalau kita semua pakai motor siapa yang mau datang Pak? Saya sedih kalau mendengar masukan-masukan seperti itu. Betapa miskinnya orang tersebut dengan kebenaran. Ya Pak pendeta itu jangan kelihatan miskin lah. Kalau pendetanya miskin jemaatnya nanti miskin semua. Kan impartasi miskin nanti. Berdiri saudaraku sekalian. Silakan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat Allah menyertai saudara. Ah berkat apaan? Pendetanya miskin. Nah ajaran-ajaran yang demikian sebenarnya bukan ajaran Tuhan Yesus. Ajaran kuasa kegelapan yang mencoba mengalihkan orang-orang untuk tidak menemukan kebenaran yang sejati. Karena orang kalau sudah ketemu duit, ketemu dengan kebahagiaan dunia, dia gak perlu lagi kebahagiaan dari kerajaan Allah. Dan saya telah ketemu dengan orang-orang seperti itu. Dia gak merasa penting mencari kebenaran. Pak, kapan Pak ibadah? Kapan melayani Tuhan? Waduh, aku sibuk sekali Pak. Banyak meeting di kantor. Aku sibuk sekali Pak. Banyak urusan. Tapi nanti, kalau sudah di ujung maut, dia akan punya banyak waktu. Kalau dokter sudah bilang, Pak, Bapak kena kanker stadium 3. Stadium 4. Sejak saat itu dia punya banyak waktu. Waktu baca Alkitab, waktu minimal periksa ke dokter, waktu cek ini, cek itu, dia mulai banyak waktu. Tapi kalau masih sehat, masih jaya, dia gak punya banyak waktu. Kita juga seperti itu. Kita ini masih punya banyak waktu. Kalau untuk urusan duniawi. Tapi kalau urusan mencari kekekalan, mencari kerajaan Allah, selalu kita tawar-menawar sama Tuhan. Kita kasih Tuhan tuh mepet. Untuk bangun pagi walaupun cuma 30 menit duduk di kaki Tuhan doa saja kita tidak sempat. Mana sempat? Sibuk. Tapi kalau buka YouTube seharian sempat. Buka media sosial sempat. Tapi orang seperti ini mengaku mengenal Kristus. Tidak mungkin. Orang seperti ini gak mungkin mengenal Kristus sekalipun pelayanan. Baca Alkitab tidak sempat.
melayani Tuhan tidak sempat. Tetapi kalau nonton TV, main game, nonton bola selalu sempat. Tapi doa tidak sempat. Ngurus orang tua, ngurus anak tidak sempat. Ngurus pasangan tidak sempat. Nah, orang-orang seperti ini tidak mengerti apa yang dilakukannya. Bahkan ada orang-orang yang menemukan kebahagiaan dari pacaran. Ya anak-anak muda ya. Kalau sudah menikah dari seks. Ada orang-orang muda yang harus bertobat juga nih, di sini semoga tidak ada ya. Yang kayak kecanduan pacaran. Jadi kalau putus ganti. Nah, suka apa namanya ya? Kasih perhatian. Terus kemudian udah kasih perhatian, orang udah suka ditinggalin. Katanya bahasa lainnya TP. Tebar pesona sana sini. Ada orang begitu. Itu juga penyakit jiwa loh sebenarnya. Nah boleh anak-anak remaja ya, engkau masih muda, masih kecil-kecil tuh lebih. Saya sarankan kamu tuh belajar yang rajin. Jangan kecil-kecil udah pusing sama pacaran. Ada yang pacaran tadi yang anak-anak muda, ada juga yang memang main game gitu, YouTube. Itu semua penyakit. Harus diselesaikan. Itu sebabnya saya sedang mengkonsep satu retreat yang nanti tanggal 17 sampai 19 Agustus untuk kebutuhan area-area ini. Kalau suruh belajar itu malesnya ampun. Tapi kalau buka YouTube seharian kuat, main game seharian kuat, pacaran gak pulang-pulang. Nah orang-orang seperti ini sakit jiwa, anak-anak kita sakit jiwa, harus ditolong. Kalau sudah nanti lewat di atas usia 30 atau 25 ke atas, mungkin sudah terlambat. Sudah terlambat anak-anak kita terlanjur rusak. Jadi kalau masih ada harapan, saudara kenal, saudara tahu teman-teman seperti itu ajak. Ikut retreat nanti yang disediakan. Saya akan mengajarkan mengenai bagaimana mereka menang dari kebiasaan-kebiasaan buruk, pemulihan luka batin, pemulihan citra diri, sampai tentang pergaulan. Kita akan tolong mereka supaya mereka punya basic. Karena ini menentukan sekali. Ada orang yang mendapatkan kebahagiaannya dari justru mengubah alat kelaminnya, transgender. Saya mendengar cerita-ceritanya. Wah, saya puas sekarang. Apa yang dulu saya tidak bisa, sekarang saya bisa lakukan. Saya bahagia sekali. Katanya begitu. Aduh, saya juga bingung. Mereka bahagia bisa merubah alat kelaminnya. Ya, ada beberapa situasi di mana mungkin ada satu orang dengan dua alat kelamin. Nah, memang itu agak kesulitan. Tapi ada yang memang betul-betul lahir pria tapi mau jadi wanita. Kalau dari ceritanya mereka bahagia. Mereka senang, mereka puas. Nah ini yang harus ditolong. Tentu kita harus menolong mereka, tidak boleh menghakimi mereka. Kalau nanti jemaat kedatangan orang-orang seperti ini ya kita harus merawatnya, menolongnya. Ada yang suka kumpul-kumpul sama teman-teman, arisan lah. Nanti kemana-kemana seharian sampai lupa dia punya anak, lupa dia punya istri, punya suami. Ada begitu. Jadi merasa masih bujangan terus. Kita kumpul ya, kita ketemu ya. Dia lupa suaminya belum dimasakin. Dia lupa kalau dia punya istri nginep. Dia merasa terus muda, padahal sebenarnya sudah punya tanggung jawab. Kenapa dia menemukan kebahagiaannya di situ? Nah, saya sebutkan sebanyak mungkin supaya ini bisa mewakili. Ada yang mungkin mendapatkan kebahagiaannya dari narkoba. Nah, anak-anak kita harus kita bantu, harus kita selamatkan. Karena orang sudah masuk sini, sulit sekali keluar.
Saya telah melayani banyak orang di sini dan hampir-hampir saya putus asa. Orang tuanya pun putus asa kalau sudah anaknya di wilayah ini. Kalau sudah sampai ke sarafnya, sudah hampir tidak ada harapan. Kalau kelihatannya sembuh, sebenarnya tidak benar-benar sembuh. Masih banyak konsletnya. Anak-anak muda jangan pernah sentuh. Jangan pernah sentuh. Makanya kalau pergaulanmu buruk, kemungkinan besar kamu gak sengaja nyentuh, tapi engkau dijebak di sana. Nah kalau udah terikat di situ, kau gak bisa keluar. Retreat ini juga akan menolong mereka untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Karena ini beban gereja. Gereja jangan hanya mengumpulkan anak-anak remaja cuma nyanyi-nyanyi, pulang. Gereja harus mengubah watak. Anak-anak kita harus dirubah wataknya. Saya sering katakan anak-anak itu kadang memang korban keluarga. Keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang secara hierarki salah. Keluarga yang broken. Ini nggak bisa dipungkiri, ini mencetak anak-anak yang bandel, yang nakal. Juga keluarga yang kelihatannya harmonis tetapi tidak betul-betul mendidik anaknya dengan benar. Anak dibiarin saja. Kasihan. Kok anaknya nggak sekolah minggu, Ci? Kasihan. Anak saya kalau bangun itu susah. Jadi kasihan. Biarin aja bangun jam berapa. Loh, nggak dimandiin, dibawa, digendong begitu? Enggak. Kasihan. Nanti bangun-bangun juga jam berapa nonton TV, main game. Seharian. Dibiarkan. Ini namanya pembiaran. Nah di gereja cuma nyanyi-nyanyi. Pulang. Enggak ngerubah apa-apa. Gereja juga harus dibuat komunitas yang baik. Youth pastor harus betul-betul incas. Dibantu dengan sarana pendukung, dengan acara-acara yang memang betul-betul mengubah watak anak-anak muda. Jika tidak, anak-anak muda kita bisa terlambat. Kalau sudah menikah, waduh Bapak Ibu, dengarkan ini baik-baik. Kalau mereka sudah menikah itu menyayat hati saya. Orang yang rusak belum jadi ketemu dengan orang yang rusak belum jadi menikah. Rusak itu keluarga. Kadang-kadang hitungan bulan cerai. Yang benar nih yang bagus. Dapat yang rusak. Kasihan nih yang bagus. Tapi gak bisa cerai. Aduh kasihan ini seumur hidupnya kasihan ini. Makanya kadang-kadang saya tuh suka menjodohkan jemaat. Kenapa? Karena sudah tahu ini orang yang bagus, ini orang yang bagus. Zaman dulu kan orang tua kita dijodohin. Langgeng gak? Langgeng kan? Anak-anak muda sekarang ada modelnya cinta pada pandangan pertama. Gak ada itu bohong. Cinta pandangan pertama apaan? Yang ada itu proses pengenalan. Ketemu, mengenal, ngobrol, pelayanan bareng, jadi teman. Nanti kalau sudah selesai kuliah, baru begitu ya. Dian ya. Ada Diki juga di sini. Yang kenal. Ada Kak Parno, Wawine. Kan jauh lebih bagus kalau kita bisa mengenal, bisa melihat, oh karakternya begini. Saya sebenarnya sama istri saya juga seperti itu. Dulu istri saya ini kan sebenarnya anak sel saya, anggota sel saya. Terus kita suka dijodoh-jodohin. Ayo Cici, ayo kakak. Makin banyak dijodoh-jodohin akhirnya saya penasaran. Saya bilang, kamu tahu kan kita dijodoh-jodohin? Ya tahulah. Karena kita penasaran akhirnya kita ketemuan. Kita makan, kita jalan. Nah, saya nggak antipati juga. Banyak orang dijodoh-jodohin marah. Aku nggak suka tahu jangan jodoh-jodohin. Mahal bener sih. Ya kita nggak marah. Saya ketemu sama istri sama belum istri dong waktu itu. Kita ngobrol. Terus kemudian ya kita ternyata ada kecocokan dan kita doa. Doa dong pendeta. Kita doa ya. Waktu itu berapa lama saya lupa. Kita setiap kali bangun pagi subuh kita masing-masing doa. Karena kita belum ada perasaan, hanya teman. Kita doa minta perasaan. Kalau memang itu dari Tuhan atau itu memang jodoh saya ya saya minta perasaan cinta. Dan Tuhan kasih. Tidak lama setelah kita berdoa. Nah begitu dong. Cinta pandangan pertama. Apaan? Orang lewat, aku jatuh cinta padamu. Menyesatkan itu.
Dan banyak contoh-contoh yang lain, belum saya bisa kasih contoh-contoh yang lain yang banyak. Saya berharap itu tidak menjadi keindahan tandingan. Semua itu tidak sebanding dengan keindahan seseorang menemukan dan melakukan kehendak Allah. Di dunia ini seorang bisa menemukan keindahan juga melalui agama, melalui perbuatan baik. Tapi tidak sebanding dengan menemukan Kristus. Paulus pernah mengalami itu. Paulus pernah berkata bahwa dulu dalam hal hukum Taurat aku tidak bercacat. Aku sempurna. Tetapi semua itu ku anggap rugi setelah aku mengenal Kristus. Setelah aku ketemu Kristus. Setelah ketemu Kristus, agama apapun tidak sebanding apa-apa. Setelah kita menemukan Kristus, semua amal, semua kebaikan, semua kesalehan kita itu tidak sebanding. Tidak ada nilainya sama sekali. Orang bisa menemukan kebahagiaan lewat nolong orang, lewat humanisme, lewat berbuat baik sama orang. Dia bisa menemukan kebahagiaan, tapi tetap tidak sebanding dengan orang menemukan Kristus. Temukan Kristus, temukan dia. Nah, saudara akan menemukan mutiara yang sesungguhnya. Amin.